Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi teman-teman masih mengenai tentang buku Pak Quraisy Shihab. Dan sini masih membahas tentang seks, pacaran dan nikah. Hubungan intim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lagi. Dalam buku-buku yang pernah saya baca, banyak dituliskan tentang hubungan intim suami istri. Tapi tidak ada satupun yang menyebutnya tentang oral seks. Masih kayak pertanyaan pertama ya, ini kayak diulang. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum oral seks dari sudut kacamata syariat Islam, kemudian bagaimana batas-batas hubungan intim suami istri yang diperbolehkan dalam Islam. Ini pertanyaan kemarin yang diulang, ada lanjutannya ternyata. Seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci. Karena itu pula dianjurkan membaca doa dan melakukan hal-hal yang bersifat bersih sebelum dan sesaat melakukannya. Ini semua adalah anjuran. Namun demikian, oral seks antara suami istri bukanlah perbuatan haram. Nah, jadi nggak haram teman-teman oral seks suami istri, selama tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah ini nih ada selamanya ya, selama tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Karena salah satu maqasid syariah itu hifdzun nafs. Para ulama sepakat bahwa untuk mengharamkan sesuatu diperlukan dalil keagamaan. Tanpa dalil, maka pada dasarnya ia adalah mubah, yakni boleh-boleh saja. Untuk persoalan yang Anda tanyakan itu tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya. Di sisi lain, para ulama berpendapat bahwa seluruh badan istri halal bagi suami, demikian pun sebaliknya. Tetapi sekali lagi itu tidak sejalan dengan anjuran agama. Oke, kata Pak Quraisy Shihab, ya boleh gitu loh, karena tidak ada dalil yang melarangnya jika emang tidak mengakibatkan gangguan kesehatan yang mengenai oral seks tadi. Tetapi kata beliau memberi catatan, tetapi sekali lagi itu tidak sejalan dengan anjuran agama. Demikian wallahu a'lam. Oke, pertanyaan kedua. Nikah siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraisy, rekan saya seorang mahasiswa telah menikah secara siri karena dilarang oleh orang tuanya. Rencananya ia akan menikah secara resmi dengan istrinya sekarang. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Terima kasih. Itu yang A. Yang B. Suatu ketika saya sedang sholat wajib secara munfarid. Pada saat membaca rukun pendek, menyusul seorang yang makmum kepada saya. Apakah saya harus membaca surah itu secara zahir, yaitu suaranya keras ya, agar terdengar, mulai dari Al-Fatihah, atau hanya membaca surah yang tersisa itu? Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan teman-teman. Yang pertama masalah nikah siri, yang kedua masalah pembacaan secara zahir dia ketika menjadi imam. Ini dari Kirkuk, nama orang Kirkuk. Gimana jawaban Pak Quraisy Shihab? Kita lihat. Saudara Kirkuk, yang A, dia akan menjawab yang A dulu. Tidak disyaratkan adanya wali atau izin orang tua bagi pria yang hendak menikah. Jadi kalau misalnya laki-laki nggak perlu syarat wali dan izin orang tua. Jika perkawinan siri itu telah direstui oleh wali calon istri, kemudian ada pula saksi-saksi dan terjadi ijab kabul, maka perkawinan telah sah menurut hukum agama. Namun kata Pak Quraisy Shihab, hal itu belum sah menurut hukum negara. Memang perkawinan itu tidak sah dalam pandangan agama kalau tanpa wali atau saksi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah ini kata Pak Quraisy Shihab, jawabannya dicatat teman-teman ya. Ya beliau membolehkan sah dalam agama, tapi tidak sah menurut hukum negara. Selama yang nikah siri ini tetap ada wali. Yang B, menjawab dengan suara yang terdengar pada sholat subuh, maghrib, dan isya, baik sendirian maupun berjamaah, hukumnya tidak wajib. Membaca dengan suara yang terdengar ya pada sholat subuh, maghrib, isya, baik sendirian maupun berjamaah, hukumnya tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Jadi siri itu hukumnya hanya sunnah, nggak wajib. Karena itu dalam kasus di atas Anda tidak perlu mengulangi bacaan Anda karena adanya makmum. Anda dapat melanjutkan sholat Anda sebagai imam tanpa harus mengeraskan suara Anda. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.